Halo teman-teman semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman kembali di channel ini, channel Ari Hendrawan, sesuai dengan nama saya sendiri. Kali ini di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, tentang penyusunan soal HOTS untuk ujian sekolah. Ya pasti Bapak Ibu semua sudah sering mendengar istilah HOTS ya kan. Nah nanti saya akan membagikan bagaimana tips di dalam menyusun soal HOTS yang berkualitas dan tepat kepada teman-teman dan Bapak Ibu Guru khususnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa semua materi yang ada di dalam slide ini adalah hasil ikhtisar saya atau ringkasan saya dari mulai video yang saya tonton dari Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan, kemudian pengalaman saya sebagai penulis dan juga penelaah soal nasional. Saya juga mendapatkan referensi untuk penulisan slide ini dari presentasi-presentasi serupa tentang soal HOTS, dan juga saya mendapatkan materi juga dari buku tentang penilaian ya, khususnya penilaian yang berkaitan dengan soal HOTS ini. Nanti semua akan saya share pada teman-teman di kolom deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa sambil melihat juga referensi-referensi yang saya gunakan. Oke, baik. Video ini mungkin akan sedikit lama, tetapi tidak masalah, saya akan membaginya mungkin di dalam 2 part atau 2 bagian. Langsung saja saya mulai tentang materi penyusunan soal HOTS ini. Yang pertama, tentu rasanya teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah HOTS. Apakah HOTS itu berarti soalnya yang panas, ya kan? Apakah selalu seperti itu? Ya tentu tidak. Kebetulan saja HOTS itu ketika disingkat bisa diartikan atau terdengar sebagai istilah untuk kata panas, karena bahasa Inggris dari kata panas adalah hot. Walaupun demikian sebenarnya HOTS bukan berarti panas. HOTS sebenarnya adalah sebuah singkatan dari High Order Thinking Skills. Itu adalah singkatan ya dari High Order Thinking Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, mengapa saat ini pemerintah gencar untuk mendorong penilaian yang berbasis pada HOTS? Ada 2 alasan, teman-teman di sini. Yang pertama adalah berdasarkan nilai skor PISA. PISA sendiri adalah asesmen penilaian pelajar internasional yang dikembangkan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi berdasarkan penilaian PISA yang dikembangkan oleh OECD, peringkat Indonesia itu tergolong masih rendah atau buruk. Kemudian yang kedua adalah di samping melihat dari skor PISA, yang kedua, kenapa penilaian itu didorong pada penilaian yang berorientasi HOTS? Karena High Order Thinking Skills adalah salah satu bagian dari keterampilan abad ke-21. Jadi di keterampilan abad ke-21 itu kan ada ya, critical thinking, ada problem solving, ada creativity. Nah, itu semua bagian di dalam soal HOTS. Karena itu penilaian HOTS pasti akan selalu didorong. Dan ke depan akan menjadi orientasi yang sangat besar di dalam penilaian pendidikan kita. Nah, tingkatan di dalam soal HOTS sendiri itu berdasarkan taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada taksonomi Bloom orisinil atau orisinal asli, yang isinya itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil dari taksonomi Bloom ini kemudian direvisi oleh muridnya yang bernama Anderson.
pada tahap pengetahuan dari taksonomi Bloom diganti dengan tahap mengingat. Sementara pada tahap sintesis diganti dengan mengevaluasi, dan pada tahap evaluasi diganti dengan tahap mencipta. Nah, 3 tahapan yang terakhir ini dari hasil taksonomi Bloom revisi ini yang sering disebut sebagai HOTS atau level berpikir tingkat tinggi, ya. Di sini dimulai dari berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, pengertian HOTS sendiri, teman-teman, sebenarnya adalah suatu kemampuan berpikir yang tidak sekedar, ingat ya, tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Ya, jadi suatu kemampuan berpikir yang tidak sekedar recall, restate, dan recite itu disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal HOTS itu mengukur kemampuan 1, transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2, memproses dan menerapkan informasi. 3, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, untuk memahami perbedaan antar tingkatan pengetahuan atau level kognitif, saya mungkin akan mencoba memberikan perumpamaan yang mudah. Perumpamaan ini saya kutip dari video Ibu Raden Roro Herliani yang merupakan seorang prekayasa atau boleh dibilang instruktur di penulisan dan penelaahan soal nasional. Jadi Bu Roro mengumpamakan beberapa level pengetahuan itu seperti bola lampu berikut ini ya. Jadi yang pertama adalah level mengingat atau remember. Nah, pertanyaan terkait ingatan bunyinya adalah seperti ini. Benda apakah ini atau benda apa ini, ya kan? Jadi murid atau peserta didik mengambil kembali informasi dari memorinya. Ini seperti anak kecil, anak yang masih kecil, yang masih belajar, diberitahu oleh ibunya, ini loh Dek, ini adalah benda yang bernama lampu. Kemudian ketika ada pertanyaan, apa benda ini atau benda apakah ini, itu berarti adalah sebuah pertanyaan untuk mengingat atau remember. Kemudian yang berikutnya, setelah mengingat, tahapan yang berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah memahami atau understanding, di mana peserta didik membangun koneksi dalam pikirannya. Setelah tahu bahwa itu lampu, peserta didik juga perlu tahu bahwa ternyata semua yang bercahaya itu belum tentu lampu. Jadi mereka harus tahu apa ciri-ciri lampu, apa kegunaan lampu, kemudian apa jenis-jenis lampu, kemudian lagi apa penyebab lampu itu menyala. Jadi tahap memahami ini, level memahami ini lebih tinggi daripada sekedar mengingat, ya, karena peserta didik harus tahu lebih jauh tentang ciri-ciri lampu, kegunaan lampu, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bercahaya kan belum tentu lampu. Bulan bercahaya dengan cara memantulkan cahaya dari matahari tapi bukan lampu, ya kan? Api juga menyala, bercahaya tapi bukan lampu. Jadi tahap memahami adalah tahap yang lebih tinggi dari level mengingat, dengan cara peserta didik membangun koneksi di dalam pikirannya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah menerapkan atau applying, ya. Di sini peserta didik memahami atau bisa menerapkan prosedur tertentu atau langkah-langkah yang diikuti untuk menjawab pemecahan masalah baru. Jadi di sini pada tahap penerapan, setelah peserta didik mengetahui, bisa mengingat dan memahami, peserta didik bisa tahu bagaimana proses lampu itu menyala. Ya, dari mulai harus ada aliran listrik, kemudian kita harus menekan tombol tertentu, ada saklar, ya kan, sehingga lampu itu bisa menyala. Jadi pada tahap penerapan atau applying, peserta didik menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa menyusun atau memahami proses lampu itu bisa menyala. Lebih lanjut lagi adalah pada tahap analisis. Di sini peserta didik tidak hanya bisa menerapkan atau mengetahui prosedur, tetapi juga bisa memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Jadi pertanyaan pada tahap menganalisis adalah, kalau ada
buah lampu di samping beberapa lampu lainnya, kenapa bisa ada lampu satu yang menyala yang dengan terang dan juga ada lampu lain yang menyala dengan redup. Nah, itu pertanyaan yang terkait dengan tahap atau level analisis. Jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar mengetahui prosedur atau cara kerja, tetapi sudah mulai menganalisis. Ada sebuah lampu menyala terang, yang lain redup. Kok bisa seperti itu, ya kan? Itu adalah level menganalisis. Berikutnya pada level evaluasi, peserta didik lebih tinggi lagi kemampuannya, yaitu bisa menggunakan sumber-sumber informasi untuk memeriksa dan mengambil keputusan yang diambil berdasarkan kriteria yang ada. Jadi katakanlah ada sebuah lampu yang terlalu terang, apa yang kemudian harus peserta didik lakukan? Nah, di sini peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan atau keterampilan berpikir evaluatif ya, atau evaluasi. Oh, kalau lampunya terlalu terang berarti harus diberi kap pelindung sehingga lampunya tidak menjadi terlalu terang. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahap mengkreasi ya, atau creating. Di sini peserta didik mengorganisasikan informasi dengan cara baru atau cara yang berbeda. Oh, ternyata sebuah lampu yang bisa bercahaya itu bukan hanya bisa digunakan untuk menerangi, tetapi juga misalnya dengan cara lain. Oh, lampu itu bisa ya untuk perangkap nyamuk. Oh, lampu itu bisa ya untuk perangkap serangga. Oh, lampu itu juga bisa ya untuk misalnya memeriksa keaslian uang misalnya. Teman-teman kan pasti sering melihat kalau kita mengeluarkan uang 100 atau 50 ribuan itu diperiksa juga di lampu ultraviolet. Nah, itu adalah bentuk dari kreasi. Jadi bukan hanya sekedar menganalisis, mengevaluasi, tapi lebih tinggi daripada itu adalah menciptakan sesuatu yang baru dari informasi yang dimilikinya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat dimensi-dimensi pada proses kognitif, teman-teman. Di sini ada 3 istilah yang saya kemukakan. Ada LOTS, ada MOTS, ada HOTS. Kalau HOTS ini adalah high order thinking skills, maka LOTS di sini adalah low order thinking skills, dan MOTS di sini adalah middle order thinking skills. Ini bukan menurut saya, tetapi menurut Anderson dan Krathwohl. Jadi dimulai dari LOTS itu terdiri atas tahap atau level mengetahui C1. C di sini adalah singkatan dari kognitif. Jadi dimulai dari C1 isinya mengingat kembali, kemudian kata kerjanya ini mengingat, mendaftar dan seterusnya. Kemudian middle order thinking skills C2 dan C3. C2 adalah memahami, C3 adalah mengaplikasikan pengertian dan kata kerjanya ini. Selanjutnya adalah level HOTS yang ketiga ya, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Jadi keenam ini sebenarnya adalah level atau dimensi dalam proses kognitif. Sementara yang HOTS itu hanya pada level kognitif 4 sampai 6. Ini ketika ada atau diterapkan di dalam proses pembuatan soal, dulu yang pernah saya lakukan di Puspendik, di dalam penulisan soal nasional. Di sini biasanya soal-soal itu di dalam indikator dibagi ke dalam 3 indikator. Yang pertama indikator pengetahuan, yang kedua indikator aplikasi, dan yang ketiga indikator menganalisis. Ya, jadi kalau indikator yang pertama itu LOTS, indikator yang kedua itu middle order thinking skills, yang ketiga itu HOTS ya, high order thinking skills. Seperti itu teman-teman. Oke, ini sekian untuk part yang pertama terlebih dahulu. Untuk melanjutkan video, teman-teman bisa mengunjungi part yang kedua. Sampai jumpa. Ciao.